Calon Tumbal Pesugihan, Part 55, Sebuah Kemungkinan. Roy benar-benar tak bisa menahan diri untuk tidak menggila. Ia benar-benar kaget saat melihat rumah milik Manaf yang mendadak terlihat kembali cerah seperti dulu. Perasaan gelisah dan tidak enak yang ia rasakan di restoran tadi jelas terbukti sekarang di depan matanya. Terlebih, saat ia melihat sosok Zivan yang kini tampak sudah kembali normal seperti dulu lagi. Roy melihat Zivan sedang berkumpul bersama ayah, ibu, dan kakaknya di gazebo halaman rumah mereka. Zivan tampak begitu sehat dan bugar ketika Roy menatapnya sangat lama. Maka dari itulah Roy langsung menginjak gas dalam-dalam agar ia bisa segera sampai ke rumah untuk memeriksa meja penumbalan di kamar khusus. Perkara ia yang hampir saja menabrak Imas ketika baru saja selesai berbelok, jelas tidak termasuk ke dalam rencananya. Pak RT kini berteriak-teriak di depan rumahnya, namun ia tak menggubris panggilan itu karena lebih fokus pada keinginannya membuka pintu kamar khusus. Roy, keluar kamu, tanggung jawab kamu atas apa yang terjadi sama anak saya. Jangan bawa mobil seenak hati kamu aja. Keluar kamu Roy. Suara Pak RT benar-benar terdengar sangat jelas saat itu. Tampaknya di depan ada beberapa bapak-bapak lain yang berusaha menenangkan Pak RT. Pintu kamar khusus baru bisa terbuka setelah Roy mengatasi gelisahnya. Di dalam kamar itu meja penumbalan yang selama ini ia simpan untuk keluarga Manaf tampak hancur berkeping-keping. Berbeda dengan meja penumbalan untuk keluarga Jaya waktu itu. Meja penumbalan untuk keluarga Jaya hanya terbalik dan membuat isinya berantakan di lantai. Sementara meja penumbalan untuk keluarga Manaf kali itu benar-benar berubah menjadi potongan-potongan kecil, seakan ada yang baru saja membuatnya rusak agar tak bisa lagi ditumbalkan. Kurang ajar, siapa yang berani merusak milikku? Amuk Roy, kepalang emosi. Roy menatap ke arah genderuwo peliharaannya. Kali ini ia menatap tanpa ada rasa takut sama sekali. Aku tidak mau tahu, sekarang juga kamu harus mencari siapa orang yang begitu berani mengusik sumber kekayaanku. Cari sampai ketemu dan jangan kembali kecuali kamu sudah menemukannya, perintah Roy dengan tegas. Genderuwo itu langsung menghilang dalam sekejap setelah menerima perintah dari Roy. Roy tampaknya benar-benar marah karena semua usahanya perlahan sedang diganggu oleh seseorang. Ia masih mencoba mencari tahu soal terlepasnya keluarga Jaya dari penumbalannya, namun belum tuntas hal itu dari ingatannya. Kini ia sudah harus menghadapi kenyataan baru tentang keluarga Manaf yang terlepas dari penumbalannya. Roy kini berdiri di jendela kamar khusus itu dan menatap ke arah rumah Dinda yang begitu diincarnya sejak pertama wanita itu kembali ke Cijanur. Namun pada saat yang sama, Roy mendadak memikirkan sesuatu. Bukankah seharusnya Zivan akan mati jika syarat penumbalan gaib yang kusimpan di tubuhnya dicabut oleh seseorang? Lalu kenapa sekarang Zivan justru terlihat baik-baik saja dan tampak begitu sehat batinnya? Perasaan Roy benar-benar bercampur aduk pada saat itu. Ia merasakan gelisah, kesal, dan juga takut pada satu waktu bersamaan. Hal itu membuatnya sulit untuk berkonsentrasi dan menentukan tujuan selanjutnya. Apakah Zivan masih ingat peristiwa beberapa tahun lalu yang aku perbuat padanya? Apakah jika Zivan bertemu denganku dia akan langsung menjauh? Ah, sialan. Bagaimana kalau Zivan mengadu tentangku kepada Pak Manaf, Zian, dan Bu Yani? Bagaimana kalau akhirnya kegiatan pesugihan yang aku lakukan terungkap? Apakah aku harus pergi dari sini? Lalu bagaimana dengan Dinda? Aku jelas sudah jatuh cinta terlalu dalam pada wanita itu dan menginginkannya melebihi apapun. Apa harus kuculik saja Dinda dari sini dan kubawa pergi? Gumamnya, benar-benar merasa kacau.
Ketika Agil dan Denny tiba di lantai atas rumah Dinda, hawa di rumah itu sudah terasa sangat dingin. Berbeda dengan hawa yang ada di lantai bawah tadi, tampak seakan ada sesuatu yang sedang menyelimuti area atas rumah tersebut, meski tak diketahui apa itu. Dinda yang tengah duduk di sofa lantai atas melihat kedatangan Agil dan langsung memintanya mendekat. Ia langsung menggenggam tangan pria itu dengan lembut, seakan ingin meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja. "Kenapa hawanya dingin sekali, Neng? Ada apa?" tanya Agil. Roy sedang memerintahkan peliharaannya untuk mencari orang yang sudah menghancurkan penumbalan yang dia lakukan. Peliharaannya itu saat ini sedang mengitari seluruh area Cijanur, Kak Agil. "Jadi sangat wajar jika di atas sini terasa sangat dingin," jawab Dinda. "Apakah peliharaannya si Roy tetap tidak akan tahu kalau Neng Dinda adalah orang yang menghancurkan penumbalannya?" tanya Denny yang ada di belakang Agil. "Insya Allah aku tetap enggak akan ketahuan, Kak Denny. Dinda punya kelebihan bukan dari sejak lahir. Jadi di dalam tubuh Dinda jelas tidak akan terasa ada apa-apa oleh si peliharaannya Roy itu. Kecuali Dinda memang memiliki kelebihan sejak lahir, barulah ada kemungkinan bahwa Dinda akan ketahuan sebagai orang yang telah menghancurkan penumbalan itu," jelas Dinda. "Pak RT masih teriak-teriak tuh di depan rumahnya Roy. Kayaknya Pak RT benar-benar marah besar deh setelah anaknya hampir aja ditabrak sama si Roy," ujar Rini. Denny ikut mendekat ke arah jendela yang ada di dekat sofa. Ia bisa melihat dengan jelas ke arah pagar rumah Hesti meski hanya sedikit. "Neng Imas aja sampai pucat di depan masjid sana. Wajar sih kalau Pak RT akhirnya ngamuk mah," ujar Denny. Kalin dan Yusuf tiba di atas sambil membawa minuman dan beberapa cemilan untuk Agil dan Denny. Rini dan Denny masih mengawasi keadaan di luar melalui jendela, sementara Kira dan Vira yang berada di sofa bersama Dinda dan Agil sedang memikirkan penyebab Roy pulang dengan tingkah kesetanan tadi. Hai. Semua orang kecuali Dinda tampak kaget ketika mendengar suara tawa melengking itu. Dinda langsung bangkit dari sofa dan berjalan menuju pintu kamarnya lalu melongok ke dalam. "Nyai, jangan ketawa siang-siang. Nanti jadi tontonan tetangga, Nyai," pinta Dinda. Suara tawa itu pun tak lagi terdengar setelahnya. "Din, itu Nyai Kunti? Dia ada di kamar lo?" tanya Rini yang mulai kumat kepengecutannya. "Enggak di dalam kamar, Rin. Di pembatas luar balkon biasanya dia duduk kalau malam," jawab Dinda. "Ya Allah, bisa-bisanya kamu anteng banget saat tahu kalau ada kuntilanak yang nangkring di luar kamar kamu, Neng. Kakak teh kadang masih sering kagetan dengan santainya kamu menghadapi makhluk halus." Denny tampak benar-benar bingung dengan tingkah Dinda. "Dia sering muncul di sana?" tanya Kira. "Iya, tapi biasanya cuma malam aja, Ra. Tumben sih, dia muncul siang-siang begini." Dinda kembali menatap ke arah jendela kamarnya. "Mungkin selama ini Nyai Kunti itu jagain Elo dari peliharaannya si Roy. Makanya dia duduk terus di pembatas balkon itu kalau malam saat peliharaannya Roy sedang berkeliaran. Dan karena sekarang peliharaannya Roy lagi berkeliaran atas perintah dari Roy, makanya dia mendadak muncul siang-siang dan duduk di pembatas balkon itu untuk menjaga Elo." "Din," pikir Vira, membuat semua orang menjadi berpikir ke arah yang sama. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.